Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyadarkanku sehingga saya dapat mengerti betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Begitu juga saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia juga yang memberikan kekuatan, sehingga melalui kekuatan itu saya dimampukan untuk dapat secara rutin berolahraga dengan cara berlari dalam 2-3 kali seminggu secara rutin. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan Yesus Kristus, ini semuanya tidak bisa saya lakukan. Serta saya juga berterima kasih kepada pemerintah Oku, tepatnya pemerintah Batu Raja, yang sudah membangun taman dengan begitu indahnya, sehingga melalui taman ini dapat menjadi penyemangat untuk saya dapat mengaplikasikan, dapat menerapkan gaya hidup yang sehat melalui olahraga di Taman Kota Batu Raja. Biarlah pemerintah semakin diberkati. Dan bagi semua yang mendengarkan semuanya ini, mari kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan melalui olahraga. Biarlah terus apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita akan diberi kekuatan supaya kita dapat menang dalam hal menjaga kesehatan melalui olahraga. Tetap semangat bagi kita semuanya, tetap maju bagi kita semuanya. Tuhan Yesus. Kamu pernah mikir nggak? Cuma gara-gara lari pelan di pagi hari, tubuh bisa berubah total? Yap, ini bukan clickbait, tapi fakta yang bakal kamu sadari kalau kamu rutin jogging minimal 3-4 kali seminggu. Dan kita nggak ngomongin langsung jadi pelari maraton ya. Bukan. Jogging, bukan sprint kabur dari mantan. Jogging, si lari-lari santai yang kelihatan gampang, tapi ternyata efeknya nendang banget ke tubuh. Di video ini kita bakal bahas tuntas apa aja yang terjadi di tubuh kamu kalau kamu jogging rutin. Dan spoiler alert, manfaatnya banyak banget. Siapin susu hangat, duduk santai, karena info ini bisa jadi motivasi buat kamu keluar rumah dan mulai gerak. 1. Jantungmu bakal naik level kayak superhero. Pas kamu jogging, jantung kamu dipaksa kerja lebih keras buat ngirim oksigen ke seluruh tubuh. Dan itu bagus banget, karena jantung kamu bakal jadi lebih kuat, lebih efisien, kayak upgrade dari motor bebek ke motor sport. Efeknya, tekanan darah jadi lebih stabil, risiko penyakit jantung berkurang drastis, dan kamu gak gampang ngos-ngosan pas naik tangga 3 anak tangga doang. Kalau selama ini naik tangga aja udah kayak napas diambil jin, berarti kamu harus nonton video ini sampai habis dan mulai jogging. 2. Lemak jahat? Bye-bye. Jogging itu pembakar kalori alami. Bayangin, dalam 30 menit jogging, kamu bisa bakar 200-300 kalori. Tergantung berat badan dan intensitas, ya.
Kalau kamu jogging sambil bawa beban mantan, mungkin lebih banyak kalori yang terbakar. Nah, kalau kamu rutin jogging, tubuh kamu bakal ngambil energi dari cadangan lemak. Artinya, lemak perut, lemak paha, lemak pipi, pelan-pelan bubar jalan. Dan ini bukan soal jadi kurus ya, tapi soal jadi lebih sehat. 3. Tidur jadi lebih nyenyak, gak kayak begadang nunggu film yang belum rilis. Jogging bikin tubuh kamu ngelepas hormon endorfin. Hormon ini bikin kamu lebih rileks, lebih happy, dan efek lainnya, kualitas tidur kamu meningkat. Buat kamu yang sering insomnia, atau tidurnya kayak ayam, dikit-dikit kebangun, coba deh jogging rutin. Tubuh kamu bakal capek dengan cara yang sehat, dan otak kamu bakal lebih tenang saat tidur. Jadi nggak ada lagi drama scroll HP sampai jam 3 pagi tapi nggak ngantuk. 4. Otak kamu jadi lebih fokus, kayak anak ranking 1. Jogging bukan cuma bikin badan sehat, tapi juga otak jadi lebih tajam. Saat kamu jogging, aliran darah ke otak meningkat. Ini bantu banget buat ningkatin fokus, daya ingat, dan bahkan kreativitas. Jadi kalau kamu sering ngerasa lemot mikir, atau lupa naruh kunci padahal di tangan sendiri, ya mungkin itu tandanya kamu butuh jogging, bukan kopi doang. Jogging bisa jadi charger otak kamu. 5. Stres, jogging aja daripada marah-marah sendiri. Hidup gak selalu mulus. Kadang ada kerjaan numpuk, masalah pribadi, drama telenovela kehidupan. Nah, jogging bisa jadi pelarian yang sehat. Soalnya, waktu kamu jogging, tubuh kamu ngeluarin hormon dopamin dan serotonin, alias hormon kebahagiaan. Makanya banyak orang bilang, jogging tuh kayak terapi gratis. Daripada stres dipendem, mending lepasin semuanya di jalan, sambil lari-lari kecil dan nyanyi lagu galau di kepala. 6. Otot dan tulang kamu ikutan happy. Meskipun bukan latihan angkat beban, jogging tetap kasih stimulus ke otot dan tulang. Khususnya otot betis, paha bokong, dan pinggul. Tulang kamu juga jadi makin kuat karena dapat beban dari lari ringan itu. Bayangin aja, kalau kamu jogging rutin, kaki kamu bisa jadi kencang dan gak gampang pegal pas jalan jauh. Dan bonusnya, bokong bisa lebih naik cuy. Iya, bonus estetika dari jogging. Siapa nolak? 7. Metabolisme jadi super aktif. Jogging bisa ngasih efek afterburn, alias setelah kamu jogging, tubuh kamu tetap bakar kalori bahkan pas kamu udah duduk santai di rumah. Ibaratnya, kamu udah capek lari, tapi mesin pembakaran tubuh kamu masih lanjut kerja. Mantap kan? Itu artinya kamu jadi lebih gampang jaga berat badan, lebih efisien nyimpan energi, dan gak gampang lemes walau aktivitas padat. 8. Imun tubuh naik bukan cuma karena vitamin C. Kamu mungkin sering minum suplemen biar gak gampang sakit. Tapi tahu gak, rutin jogging juga punya efek besar buat sistem imun. Jogging bantu ningkatin sirkulasi darah, bantu sel imun jalan-jalan keliling tubuh lebih cepat, dan ngelawan infeksi dengan lebih efisien. Jadi kamu lebih tahan banting, gak gampang pilek, gak gampang masuk angin. Ya asal joggingnya jangan hujan-hujanan juga sih. 9. Percaya diri naik, bonus ganteng atau cantik otomatis. Yap, ini efek yang sering gak disadari. Pas kamu jogging rutin, badan mulai berubah, energi makin oke, kulit lebih segar, dan kamu jadi lebih percaya diri. Dan itu kelihatan banget. Orang yang rajin olahraga, biasanya auranya beda, kayak baru pulang dari liburan padahal cuma lari keliling kompleks. Jogging bukan cuma bikin kamu kelihatan lebih oke, tapi juga ngebuat kamu ngerasa lebih oke dari dalam. 10. Efek samping jadi ketagihan sehat. Awal-awal mungkin kamu maki-maki dalam hati, ngapain sih gue lari pagi? Dingin, males, capek. Tapi setelah 2 minggu, tiba-tiba kamu jadi nyari-nyari waktu buat jogging. Kangen keringat, kangen sensasi napas ngos-ngosan tapi bahagia. Itu tandanya kamu udah mulai jatuh cinta sama proses sehatnya. Dan itulah titik baliknya. Tips biar jogging gak ngebosenin. 1. Ganti rute tiap minggu. Jangan jogging di rute yang sama terus tiap hari. Nanti kamu bukan sehat, tapi malah hafal retakan aspal di jalan. Coba sekali-kali lewat taman, jalan kompleks sebelah, atau jalur yang ada pemandangan ijo-ijo dikit. Selain bagus buat mood, mata juga gak bosen lihat mobil parkir yang itu lagi.
2. Pakai musik favorit. Bikin playlist khusus buat jogging, yang lagunya bikin semangat, bukan yang bikin mellow mikirin mantan. Serius, jangan pas jogging malah muter lagu hujan turun lagi. Ntar kamu malah duduk di pinggir jalan sambil ngelamun, bukan jogging. Coba lagu beat cepet EDM atau hip hop, biar kaki jalan terus, dan kamu ngerasa kayak main di video klip musik sendiri. 3. Pakai outfit kece. Percaya deh, kadang semangat jogging itu datang gara-gara outfit. Kalau bajunya udah matching, warnanya keren, terus sepatunya nyala-nyala, joggingnya jadi pede, kayak mode sportwear jalan di runway. Kalau bajunya masih kaos partai 2014, ya wajar kalau kamu malas jogging. 4. Ajak teman atau orang yang kamu suka. Jogging sendiri sih asik, tapi kalau bareng teman atau gebetan, semangatnya beda. Ada temen yang ngobrol, bisa saling nyemangatin, dan kadang jadi ajang flexing stamina juga. Tapi ingat, jangan ngajak yang terlalu fit juga ya. Nanti kamu ngos-ngosan, dia malah selfie sambil nungguin kamu dari jauh. 5. Buat tantangan sendiri. Misalnya, minggu ini harus tembus 10.000 langkah. Atau, kalau bisa jogging 4 kali minggu ini, boleh traktir diri sendiri bubble tea. Itu namanya self-reward. Trik psikologis yang works banget. Tapi ingat ya, rewardnya jangan makanan 3.000 kalori juga. Ntar jogging sejam, dibalas makan 3 jam. Batal bro. 6. Untuk mainkan imajinasi. Kadang otak juga butuh stimulasi lucu. Bayangin kamu lagi dikejar zombie, atau kamu lari-lari di film action kayak Mission Impossible, atau pura-pura jadi Naruto lagi latihan jurus di hutan. Jangan malu. Yang penting kamu happy, dan kaki kamu tetap gerak. 7. Gabungkan dengan mini goals. Misalnya, jogging ke arah minimarket, beli air putih terus pulang, atau jogging ke taman terus duduk bentar sambil dengar podcast. Biar kegiatan jogging ada tujuannya dan gak kerasa berat. Oh ya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like-nya, subscribe buat dapat konten sehat yang fun kayak gini, dan share ke teman kamu yang masih malas gerak. Komentar juga ya, jogging dimulai hari ini, biar kita sama-sama semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay sehat, stay waras. Dan jangan lupa, lari-lari kecil itu lebih baik daripada niat gede tapi diam di kasur. Pernah nggak sih kamu lihat orang yang rajin lari, yang tiap pagi lewat depan rumah, mukanya seger, kakinya kenceng, hidupnya kayak nggak punya drama. Sementara kamu baru bangun tidur aja udah merasa capek. Iya, dunia memang tidak adil. Tapi tenang, hari ini kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kamu kalau kamu rutin lari. Dan percaya deh, perubahan ini tuh nggak main-main. Mulai dari jantung, otot, hormon, sampai otak pun berubah total. Jadi kalau kamu lagi mikir, lari itu sebenarnya beneran bagus atau cuma sekadar nyiksa diri? Tenang, jawabannya bakal keungkap di sini. 1. Jantung kamu jadi mesin turbo yang lebih efisien. Ketika kamu rutin lari, jantung kamu itu bekerja kayak upgrade mesin motor dari 110 cc jadi 250 cc. Awalnya ngos-ngosan, tapi lama-lama detak jantung istirahat turun, kapasitas paru-paru meningkat. Aliran oksigen ke otot makin ngebut. Jantung kamu kayak bilang, segini doang, gue udah biasa. Makanya pelari terlihat santai, padahal jarak tempuhnya kayak lagi mudik. 2. Paru-paru kamu gak cuma kuat, tapi pintar. Ini yang banyak orang gak tahu. Paru-paru itu bukan cuma kuat kalau kamu rutin lari, tapi dia juga belajar. Iya, belajar. Paru-paru kamu akan meningkatkan efisiensi pertukaran oksigen, membuka lebih banyak alveoli, kantung udara kecil, meningkatkan kapasitas vital. Jadi nafas kamu lebih panjang, lebih stabil, dan gak gampang semprot-semprot kayak wifi lemot. 3. Metabolisme meningkat, kamu jadi mesin pembakar kalori berjalan. Ini bagian yang paling banyak dicari orang. Kalau kamu rutin lari, metabolisme basal kamu naik. Artinya, kamu membakar kalori bahkan saat lagi duduk, rebahan, atau scroll TikTok. Tubuh kamu jadi kayak, apapun yang masuk gua bakar. Dan uniknya lagi, efek pembakaran setelah lari itu bisa bertahan sampai 48 jam tergantung intensitas larinya. Itu namanya EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Simpelnya, setelah kamu berhenti lari, tubuh kamu masih marah sama lemak. 4. Otot kaki kamu berubah total. Kamu tahu kan kalau lari itu adalah latihan paling gampang, paling murah, tapi efeknya paling brutal.
Otot yang kena bukan cuma betis doang, tapi semua ini. Gluteus, pantat, hamstring, quadriceps, pelvis, core, perut dan pinggang, stabilizer muscles. Makanya banyak orang yang rutin lari, bentuk kakinya itu kayak, wih itu betis apa tiang listrik PLN. Tapi tenang, bukan berarti kamu jadi bulky. Lari itu membentuk otot fungsional, bukan cuma sekedar besar. 5. Si tulang kamu jadi lebih padat kayak beton. Lari itu adalah latihan berbasis benturan, dan justru dari benturan itulah tulang kamu menguat. Tulang kamu akan meningkatkan densitas, memperkuat struktur, mencegah osteoporosis. Tulang itu pinter. Ketika dikasih beban, dia bakal bilang, oke, gue kerasin nih. Makanya pelari cenderung punya tulang yang lebih kuat. 6. Lemak membandel mulai takut sama kamu. Ini bagian favorit semua orang. Lari itu memaksa tubuh kamu mengambil energi dari lemak jangka panjang. Bukan cuma gula darah. Dan lari termasuk latihan yang kena. Lemak paha, lemak pinggang, lemak perut bawah, lemak visceral yang bahaya itu. Yang terakhir itu yang bikin perut buncit keras. Dan lari adalah salah satu pembunuh paling efektif untuk jenis lemak itu. Ujuk, otak kamu mendapat upgrade seperti install software baru. Nah, ini menarik banget. Rutin lari secara literal bikin otak kamu lebih cerdas. Kenapa? Karena lari meningkatkan hormon BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, memperbaiki koneksi antar neuron, meningkatkan fokus, mengurangi stres, menurunkan kecemasan. Makanya banyak orang bilang, setelah lari kepala rasanya enteng. Itu bukan perasaan, itu beneran kejadian. Otak kamu lagi upgrade firmware. 8. Mood kamu membaik. Ini efek yang orang sering remehkan. Lari itu anti-stres paling murah. Nggak perlu psikolog, nggak perlu pil tidur, nggak perlu meditasi 3 jam. Cukup sepatu, jalan, lari, tubuh kamu langsung banjir. Endorfin, dopamin, serotonin, adrenalin. Campuran hormon ini bikin kamu lebih bahagia, lebih percaya diri, lebih stabil moodnya, lebih gampang tidur. Makanya pelari sering kelihatan kayak selalu semangat hidup, padahal kehidupan mereka ya sama aja. Cuma mereka punya obat bahagia gratis. 9. Sistem kekebalan tubuh meningkat. Lari rutin itu bikin tubuh kamu lebih siap menghadapi serangan virus dan bakteri. Tapi catat, rutin bukan overtraining. Kalau lari sampai babak belur tiap hari, malah bisa nurunin imun. Tapi kalau rutin teratur intensitas sedang, antibodi meningkat, peredaran darah lancar, sel imun lebih aktif, inflamasi kronis berkurang, tubuh kamu kayak pasukan keamanan ujian negara, lebih siap siaga. 10. Kamu jadi lebih disiplin tanpa dipaksa. Ini efek yang jarang dibahas tapi powerful banget. Ketika kamu rutin lari, tubuh kamu terbiasanya bukan cuma fisik tapi jadwal, rutinitas, pola tidur, pola makan. Lari bikin kamu lebih teratur tanpa kamu sadari. Karena tubuh kamu bilang, besok lari lagi, jangan begadang. Atur makan, nanti perut sakit pas lari. Minum nanti dehidrasi. Akhirnya kamu hidup lebih sehat. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuh kamu menuntutnya. 11. Kamu kelihatan lebih fresh secara visual. Iya, ini efek samping menarik. Orang yang rutin lari biasanya, kulitnya lebih cerah, mata lebih segar, wajah lebih simetris karena lemak turun, postur lebih tegap. Soalnya sirkulasi darah meningkat, oksigen lancar, inflamasi berkurang. Tubuh kamu kayak makin sering dipolis dari dalam. 12. Kamu jadi versi lebih baik dari diri kamu. Ini mungkin kedengeran cheesy ya, tapi ini nyata. Lari itu bukan cuma soal fisik, tapi mentalitas. Kalau kamu bisa berkomitmen lari 3 kali seminggu, 20-30 menit, konsisten, itu mengubah cara kamu melihat hidup. Kamu lebih kuat, lebih sabar, lebih tahan banting. Karena setiap sesi lari itu adalah mini battle, dan kamu menang setiap kali kamu selesai. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kamu saat kamu rutin lari? Bukan cuma lebih sehat, tapi tubuh kamu benar-benar mengalami upgrade jantung, paru-paru lebih kuat, otot dan tulang lebih solid, lemak berkurang, otak lebih cerdas, mood stabil, tidur lebih nyenyak, hidup lebih teratur, kekebalan lebih bagus, dan mentalitas lebih kuat.
Semua itu cuma dari satu aktivitas sederhana, lari. Murah, gampang, dan efeknya gila. Kalau kamu belum mulai, mungkin setelah nonton ini kamu bakal mikir, kayaknya aku harus coba lari deh besok pagi. Percayalah, tubuh kamu bakal bilang terima kasih.